Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai Lela, Hai, kamu apa kabar? udah baik. Udah lama nunggunya. Enggak, kok belum lama. Kamu tadi kesini naik apa? Aku naik motor sih. Oh, naik motor. Di rumah kamu berapa lama kesini? Nggak jauh sih, cuma setengah jam. Kemarin kamu ngubungin aku, katanya pengen ketemu. Kamu ada keperluan apa? Iya nih aku pengen curhat sama kamu. Oh, kamu pengen curhat. Kamu pengen curhat tentang apa? Tentang cowok aku sih. Oh, tentang cowok kamu. Kalau boleh tahu, ceritanya gimana? Ya aku tuh bingung mau lanjut apa enggak ya. Sedangkan aku tuh selama pacaran kayak jadi kurang fokus sama diri sendiri gitu loh. Oh, jadi kamu selama pacaran jadi kurang fokus sama diri sendiri. Terus kamu udah bilang nggak sama cowok kamu? Kan aku pacaran sama dia kan 2 kali ya. Pasti aku pernah putus terus sekarang nyambung lagi. Dulu aku udah pernah bilang sih alasannya karena aku pengen fokus sama diri sendiri, aku sendiri dulu gitu. Cuma ya gitulah, kemarin tiba-tiba dia ngechat aku lagi, terus aku kayak yang ya gitu aku terima lagi. Tanggapannya dia pas kamu minta putus gimana itu? Sebelumnya itu? Awalnya dia nggak terima, dia kayak ya agak marah gitu sih. Terus dia kayak curiga ke aku, dikiranya tuh aku kayak punya cowok lain gitu di belakang dia. Tapi ya sebenarnya sih enggak ya, nggak ada sama sekali. Ketika kamu nggak bisa ya, kamu mau fokus sama diri sendiri dulu ya, karena kamu jadi kurang fokus sama kuliah kamu kayak gitu. Itu tuh kamu ada kejadian apa kayak gitu loh sampai kamu mikir kalau kamu tuh nggak fokus kayak gitu sama kuliah kamu? Ya aku tuh gimana ya, kalau aku tuh tipe orang yang harus cuma bisa fokus sama satu hal loh. Aku nggak bisa kalau misal fokusnya aku tuh kebagi-bagi. Terus begitu ada pacar aku tuh, aku jadi kayak lebih merhatiinnya tuh ke dia gitu loh. Terus aku kurang fokus sama diri aku sendiri, kayak aku jadi ya pokoknya jam tidur, terus jam belajarnya aku tuh kayak kerusak gitu deh. Oh iya, aku paham. Terus saat kamu sempat putus tuh, itu kira-kira selama itu apakah kamu ada perubahan antara saat kamu masih pacaran sama enggak? Iya ada, kan aku udahan tuh, sempat udahan. Nah terus kita nggak komunikasian selama 8 bulan kan. Terus selama 8 bulan itu tuh aku kayak ya mulai ada sedikit perubahan lah, kayak aku lebih fokus ke diri aku sendiri. Terus pokoknya ya gitulah, kayak lumayan cukup ini sih, ada pengaruhnya ke aku gitu. Terus kok sekarang bisa balik lagi? Gimana ya, karena pas putus tuh aku sebenarnya masih ada perasaan suka kan. Aku putus bukan karena yang berantem karena apa gitu. Terus ya makanya pas dia ngechat lagi, terus kayak aku pertahananku tuh kayak goyah. Apa yang membuat kamu goyah? Ya itu kan aku kan sebelum sama dia dari dulu, nggak dari semenjak SMA tuh ya, aku tuh kayak temanku tuh mulai makin lama tuh makin dikit kan. Terus aku kayak nggak punya teman cerita. Terus semenjak ada dia tuh aku suka cerita sama dia kan. Terus aku kayak
ya pokoknya ngilangin beban pikiran aku gitu ke dia. Terus habis itu putus. Nah selama 8 bulan itu aku nggak ada teman cerita, karena kan aku udah terbiasa cerita sama dia kan. Terus akhirnya aku mendem lagi lah sendiri, terus aku kayak ngerasa berat gitu kan. Nah pas dia ngechat lagi tuh kemarin, terus aku kayak pengen, kayak ada perasaan kayak aku pengen cerita lagi sama dia gitu loh. Terus ya udah deh jadinya terusan sampai sekarang. Terus sekarang kamu ada rasa buat udahan karena hal yang kamu rasain dulu keulang lagi? Aku kayak iya ngerasa kayak balik lagi kayak dulu. Emang sih aku jadi ada teman cerita ya, tapi ya itu fokusnya aku jadi kebagi-bagi lagi. Terus kamu sekarang prioritas kamu lebih pilih yang mana sekarang? Kayaknya aku pengen lebih fokus sama diri aku sendiri dulu sih. Kan kamu mau fokus sama diri kamu sendiri ya, tapi saat itu juga kamu sempat kayak gitu tapi kamu nggak punya teman cerita. Tapi kamu punya nggak sih alternatif lain buat apa ya, kalau kamu lagi butuh teman cerita, kamu ngelakuin apa gitu? Iya sebenarnya akhir-akhir ini ya aku tuh lagi suka nulis kan, jadi aku kayak suka nulis apa yang aku rasain, mau sedih seneng tuh nulis di buku gitu. Terus aku ngerasa kayak ya ternyata lumayan ini juga ya, berpengaruh juga, baik juga gitu kan. Terus aku rasa kalau misal aku nulis tanpa aku cerita ke dia pun aku nggak apa-apa gitu. Jadi saat kamu menulis di buku tuh, perasaan kamu itu yang kamu dapat apa aja? Ya aku lumayan agak lega sih ya, walaupun kan kalau misal aku nulis di buku tuh aku nggak dapet solusi dari ya, kalau misal kita cerita sama orang lain kan pasti kita dapet ya adalah gitu kan solusinya. Cuma ya nggak apa-apa sih sebenarnya, ya gitu deh. Terus buat, kan kamu sudah nggak mempermasalahkan nih kalau misalkan kamu butuh teman cerita nih, karena kamu bisa ke buku kayak gitu, nulis kayak gitu. Tapi mungkin nggak kalau kamu bisa goyah lagi kayak kejadian kemarin? Buat yang ketiga kalinya Iya. aku enggak deh, kayaknya aku kayak sekarang aku tuh punya prinsip kayak aku pengen nggak usah pacaran dulu lah gitu. Kalau memang mau sama aku yang mending kayak langsung serius aja gitu loh, bisa langsung nikah aja gitu. Tapi kan ya dia juga bilang kalau emang maunya kayak gitu ya nunggunya, aku masih harus nunggu masih lama masih, ya karena kan harus ngumpulin biaya dulu, terus umur kita juga masih muda kan, ya kayak belum siap gitu. Kalau boleh tahu umur pacar kamu berapa? Beda 2 tahun sih sama aku. Aku 20, dia 22. Terus kamu pernah nggak sih, kan kamu sempet nih nyakitin dia gitu, kamu udahin hubungan itu kayak gitu, tapi saat dia balik kamu ternyata nerima lagi, kamu pernah nanya nggak perasaan dia kayak gimana? Pernah. Emang waktu itu awal-awal katanya dia nggak terima. Terus habis itu ya dia cerita lah ke temannya gitu. Dia ya pokoknya dia kan banyak temannya ya, terus dia curhat kesana kesini, terus cerita ke saudaranya juga gitu. Terus ya sama teman-temannya itu suruh ngeyakinin diri dia lagi loh. Terus kayak dia suruh ngechat aku lagi gitu, disuruh teman-temannya gitu. Terus kayak ya, terus buat mastiin perasaannya dia tuh gimana, ya gitu lah. Terus kamu yakin nggak kalau kamu nggak bakal goyah lagi? Yakin banget nggak? Yakin sih yakin ya, tapi ya pokoknya diusahain lah. Terus kamu udah yakin kan kalau misalkan kamu mau fokus ke diri sendiri dulu? Terus kamu udah ada rencana buat diri sendiri tuh mau gimana ke depannya gitu? Nextnya aku mau lebih fokus sama diri sendiri aku dulu. Kayak aku tuh
apa ya, pokoknya mau nyelesain masa lalu aku. Terus aku mau fokus kuliah, terus fokus berkarir mungkin habis itu. Terus habis itu ya fokus sama keluarga orang tua dulu sih. Baru kalau memang ada yang serius ya udah. Tapi perasaan kamu sekarang ke dia gimana kalau boleh tahu? Sebenarnya perasaannya sih masih sama ya, masih suka gitu ya, masih sayang gitu. Tapi ya itu menurut aku apa ya, kayak kalau buat dijalanin sekarang kayak kurang tepat. Ya paham. Ya jadi kamu kan merasa bingung kan awalnya karena kamu tuh pengen mudahin hubungan kamu sama cowok kamu, tapi karena kamu masih diambang antara kamu masih butuh dia dan juga tapi kamu mau fokus sama diri dulu. Tapi sebenarnya kamu juga udah nyebutin alternatif lainnya, yaitu dengan ketika kamu butuh teman cerita kamu bisa nulis di buku. Ketika kamu setelah nggak fokus ke yang lain, kamu bisa lebih fokus ke diri kamu sendiri, kuliah kamu, karir kamu, kayak gitu. Jadi gimana perasaanmu sekarang? Ya sebenarnya kan sekarang aku belum bilang kalau aku mau putus lagi kan ya. Terus sekarang aku tuh masih bingung gimana cara buat ngomong ke dia loh. Cuma ya itu ya, tapi aku udah yakin sih sama apa yang mau aku lakuin. Jadi kamu masih bingung mau ngomongnya gimana gitu? Karena menurut aku ya ini baik buat aku, baik juga buat dia gitu. Tapi kamu niatnya mau ngomong gimana ke dia? Ya mungkin aku mau yakinin dia kalau ya aku putus dari dia memang benar-benar buat memperbaiki diri aku. Terus juga ya aku mau dia juga fokus sama diri dia dulu, karena dia juga kan masih punya banyak tujuan ya yang belum tercapai. Katanya dia mau bahagiain orang tuanya dulu, terus dia mau cari pekerjaan yang lebih dari sekarang dulu, terus dia katanya mau beli rumah dulu. Kayak gitu sih. Jadi ya harapan aku tuh ya dia fokus sama diri dia dulu gitu, terus aku juga fokus sama diri aku sendiri tuh. Jadi aku paham maksud kamu. Jadi sekarang tuh sebenarnya kamu udah punya rencana buat kedepannya, kamu udah mau nentuin buat diri kamu sendiri dulu kayak gitu. Iya. Apa kamu ada yang mau masih mengganjal yang pengen kamu ceritain lagi? Kayaknya udah sih, cukup sih. Udah, kayak aku udah cerita itu aja sih. Paling sekarang aku tinggal berusaha gimana caranya buat ngomong sama dia sih. Oke, makasih ya udah mau cerita. Iya, makasih juga kamu udah mau dengerin aku ya.